Di balik kesuksesan Fernando Alonso yang sukses meraih poin perdananya musim ini di GP Spanyol, dia harus balapan sendirian bersama Aston Martin karena Lance Stroll mendadak harus absen. Stroll dipastikan mundur dari akhir pekan setelah sesi kualifikasi karena menderita cedera di pergelangan tangannya yang disinyalir merupakan sakit kambuhan dari cedera kecelakaan sepeda yang ia alami pada awal tahun 2023. Timing absennya yang sangat terlambat setelah kualifikasi membuat Aston Martin tidak bisa menunjuk pembalap pengganti. Meskipun terdapat Filipe Drugovich yang standby di Barcelona, namun sayangnya di regulasi, tim dilarang melakukan pergantian pembalap setelah kualifikasi. Stroll sendiri memilih bertahan sepanjang akhir pekan sampai kualifikasi karena ia menahan sakitnya supaya bisa ikut balapan sampai detik terakhir. Hal itu mengingat pada GP Bahrain 2023 atau race pertamanya pasca cedera, dia mampu menahan rasa sakit dan menunjukkan determinasi yang besar untuk bisa finish di posisi ke-6. Dan tentu sebagai pembalap profesional, Stroll ingin menunjukkan usahanya untuk berikan yang terbaik bagi Aston Martin, meskipun menderita sakit di tangannya. Namun setelah kualifikasi dan gagal lolos dari sesi Q2, Stroll dikatakan sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakitnya dan segera membutuhkan pertolongan medis. Itulah kenapa dia absen dari sesi wajib timbang berat badan dari FIA karena harus menangani kondisi pergelangan tangannya yang cedera. Rasa sakit itu diklaim sudah dialami oleh Stroll selama lebih dari 6 pekan atau semenjak GP Arab Saudi. Masalah di pergelangan tangannya kemudian memuncak pada akhir pekan GP Spanyol, sampai Stroll akhirnya menyerah karena merasa ia tidak mampu lagi mengemudikan mobil dengan kondisi tangannya yang semakin sakit, dan meminta saran dari tim medis. Setelah jalani beberapa pemeriksaan dengan tim medisnya, Stroll disarankan untuk tidak melanjutkan gelaran GP Spanyol dan mundur setelah kualifikasi untuk hindari resiko yang lebih besar. Tentu, cederanya Stroll mengundang banyak simpati dari lingkungan fans F1 karena fakta jika cedera itu merupakan bekas dari operasi pada awal 2023 dan dia harus menahan sakit selama 5 balapan serta sempat meraih poin adalah hal yang luar biasa. Sampai kemudian muncul rumor dari BBC yang dilaporkan oleh jurnalis senior dan insider terpercaya F1, Andrew Benson. Ia melaporkan jika cedera Lance Stroll merupakan akibat dari amarah yang ia luapkan di garasi setelah gagal lolos dari sesi Q2 di kualifikasi. Stroll hanya catat waktu terbaik di posisi 14 ketika rekan setimnya bisa lolos ke sesi Q3 GP Spanyol. Terlebih dari itu, dia sudah 9 kali dikalahkan oleh Alonso di kualifikasi tanpa balasan sama sekali sepanjang 2025. Stroll merasa kesal dan meluapkan emosinya di garasi Aston Martin setelah kualifikasi. Ia memaki anggota tim sampai merusak beberapa perabotan di dalam garasi yang disinyalir menyebabkannya alami cedera pergelangan tangan lagi. Tentu saja kabar tersebut dibantah oleh Aston Martin, meskipun salah satu juru bicara mereka mengakui kalau Stroll memang berada dalam kondisi kesal. Tapi mereka menegaskan kalau cedera yang ia alami tidak berhubungan dengan situasi panas di dalam garasi dan menampik kabar jika ia mengamuk sampai merusak peralatan di sana. Mike Krack yang saat ini menjabat sebagai penanggung jawab operasional di Aston Martin mengatakan kalau tidak ada kejadian seperti yang digosipkan di garasi dan memastikan kalau itu hanya rumor saja. Stroll sudah mengalami masalah di pergelangan tangannya sejak lama dan rasa sakitnya memuncak di GP Spanyol sampai harus memaksanya mundur dari akhir pekan. Terlepas dari benar atau tidak, Stroll memang punya sejarah kalau berbicara soal rasa frustrasi ketika tampil buruk di sirkuit. Pada GP Qatar 2023, Stroll pernah luapkan rasa kesal usai gagal lolos dari sesi Q1 dengan melempar setir saat keluar dari mobil dan mendorong personal trainernya untuk coba menahan sang pembalap untuk ikut sesi timbang badan. Stroll juga ucapkan kata-kata kasar di dalam garasi dan nampak sangat bad mood ketika wawancara media. Akibat dari hal itu, Stroll diberi peringatan oleh FIA dan meminta maaf atas tindakannya tersebut. Apakah hal yang sama juga terjadi di GP Spanyol kemarin? Kami tidak tahu dan biarkan itu hanya sebatas rumor. Yang jelas untuk sekarang kami berharap Lance Stroll bisa cepat pulih dan kembali membalap di sirkuit bersama Aston Martin, terutama menjelang balapan kandangnya di Kanada nanti. Meski performanya masih tergolong mediocre
dengan catatan kualifikasi yang sangat jomplang dibanding Alonso yang mengalahkannya sebanyak 21 kali secara beruntun. Namun musim ini ia relatif cukup oke ketika balapan. Stroll lagi-lagi buktikan kalau ia adalah spesialis balapan chaos, karena semua poin yang ia raih musim ini didapat dari balapan-balapan yang kacau. Di Australia, ia manfaatkan kondisi safety car dan hujan di akhir balapan dengan pit stop yang jitu untuk finish di urutan ke-6. Lalu di Shanghai, dia ketiban rejeki nomplok lagi dengan didiskualifikasinya duo Ferrari. Kemudian di sprint GP Miami, di mana ia harus menahan rasa sakit karena cedera pergelangan tangan, Stroll kembali terbantu safety car serta penalti Verstappen dan Albon untuk tambah koleksi 4 poin. Itu membuatnya mengumpulkan 14 poin dibandingkan Alonso yang butuh 9 balapan untuk akhirnya meraih poin perdananya musim ini. Jadi secara raihan di klasemen, Stroll bisa dibilang berhasil menggendong Aston Martin. Dan sejauh ini performanya cukup positif jika dibanding musim-musim sebelumnya. Tentu banyak argumen yang bisa mematahkan performa positif Stroll tersebut, karena fakta jika secara kecepatan ia masih jauh di belakang Alonso, dan secara keseluruhan capaian 14 poinnya itu ada faktor keberuntungan yang bermain. Tapi sekali lagi keberuntungan hanya bagi orang yang tepat serta di waktu yang tepat pula, dan Dewi Fortuna memilih Lance Stroll untuk mendapatkannya. Setelah ini, Stroll kabarnya harus jalani operasi lagi untuk menuntaskan masalah di pergelangan tangannya. Belum jelas seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih kembali, tapi kemungkinan besar Aston Martin tak mau terburu-buru atau memaksakan diri terkait kondisi Stroll. Mereka ingin memastikan sang pembalap benar-benar pulih 100% sebelum kembali ke kokpit untuk cegah masalah yang sama muncul lagi di masa depan. Oleh karena itu, Stroll punya kemungkinan absen lagi di balapan kandangnya pada GP Kanada pekan depan. Aston Martin memiliki 2 pembalap cadangan, yaitu Felipe Drugovich dan Stoffel Vandoorne. Tapi di GP Kanada, jadwal keduanya akan bentrok dengan event balapan akbar Le Mans 24 jam. Drugovich dikabarkan siap mengorbankan partisipasinya di Le Mans jika Aston Martin membutuhkannya di F1 untuk debut gantikan Lance Stroll. Opsi lainnya adalah meminjam Valtteri Bottas dari Mercedes selaku pemasok mesin mereka saat ini. Kedua opsi itu sama-sama bagus. Jika memilih Drugovich, tentu ia akan dapat kesempatan yang sudah ia nantikan sejak lama untuk debut di F1 dan memanfaatkan pembalap cadangan yang tersedia di internal tim. Sementara Bottas menjanjikan pengalaman dan potensi poin yang lebih besar daripada Drugovich jika melihat performa Aston Martin saat ini. Tim akan memutuskan soal apakah Lance Stroll bisa pulih di Kanada atau tidak paling cepat akhir pekan ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.